Shalom, Ibu Bapak Saudara yang diberkati Tuhan. Apa kabar? Saya percaya kita semua dalam keadaan sehat dan kehidupan yang diberkati Tuhan. Sebab saya percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang Immanuel, Dia yang menyertai, Dia yang bersama-sama dengan kita. Bersyukur sepanjang tahun 2020, Tuhan menolong, Tuhan menyertai, dan bahkan Tuhan memberkati kehidupan kita. Karena itu saya percaya bahwa kalau kita ada sampai hari ini memasuki penghujung tahun 2020, maka saya percaya semua itu karena anugerah Tuhan. Saya percaya semua itu karena perkenanan Tuhan dalam kehidupan kita. Baik, Bapak sudah diberkati Tuhan, izinkan saya ingin berbagi kebenaran firman Tuhan yang saya ambil dalam surat Filemon, yaitu surat Rasul Paulus yang memang dia tujukan kepada Filemon hanya dalam satu pasal saja. Dan saya ingin membagikan surat Paulus yang ditujukan kepada Filemon ini dari perspektif perenungan kita tentang Natal, Bapak Saudara. Aves de fideles, leti triumphantes, venite, venite in Bethlehem. Natum videte regem angelorum. Ibu Bapak yang diberkati Tuhan, surat Filemon sebetulnya ditulis oleh Paulus ketika dia berada di dalam penjara di Roma sambil menanti tentang penghukuman mati yang diberikan oleh pemerintahan Romawi kepada Rasul Paulus. Dan usianya pada waktu dia menulis surat ini, Alkitab berkata, dia sudah tua, Ibu Bapak Saudara. Perhatikan dalam ayat yang ke-9, dalam Filemon, pasal yang pertama. Dan kalau kita perhatikan dalam ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kedua, pada waktu Paulus menulis surat ini, dia mengalamatkan sebetulnya tulisan ini kepada Filemon, dan kemudian ada seorang wanita yang bernama Apfia, lalu kemudian ada Arkippus, dan seluruh jemaat yang beribadah di rumah Filemon. Tapi kalau kita perhatikan isi daripada surat Filemon, sebetulnya itu hanya berorientasi kepada dua pribadi sebetulnya, yaitu Filemon dan Onesimus, Ibu Bapak Saudara. Nah, karena itu timbul pertanyaan bagi saya, bahwa siapa sebetulnya Onesimus ini, Ibu Bapak Saudara? Sehingga ia menjadi orang yang sangat penting bagi Rasul Paulus, dan orang yang dimintakan secara khusus, Ibu Bapak Saudara, kepada Filemon untuk menerima Onesimus ini. Kalau kita perhatikan dalam Kolose pasal 4, ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-9, firman Tuhan berkata begini, semua ahliwalku akan diberitahukan kepada kamu oleh Tikhikus, saudara kita yang kekasih, hamba yang setia dan kawan pelayanan dalam Tuhan. Ia kusuruh kepadamu dengan maksud, supaya kamu tahu akan hal ihwal kami dan supaya ia menghibur hatimu. Ia kusuruh bersama-sama dengan Onesimus, saudara kita yang setia dan yang kekasih. Seorang dari antaramu, mereka akan memberitahukan kepadamu segala sesuatu yang terjadi di sini. Kalau kita perhatikan dalam Kolose pasal 4 ayat 7 sampai dengan 9, di sana kita menemukan informasi bahwa kemungkinan besar bahwa Onesimus ini memang berasal dari Kolose, Ibu Bapak Saudara. Artinya, Onesimus ini sebetulnya adalah orang yang tinggal bersama-sama dengan Filemon di Kolose ini, sebagai seorang budak. Onesimus sebetulnya dibeli oleh Filemon, dan kemudian dalam catatan tradisi jemaat di Kolose mengatakan bahwa Onesimus melarikan diri ke Roma disebabkan karena dia mencuri beberapa barang mewah yang dimiliki oleh Filemon, Ibu Bapak Saudara. Dan kemudian pada waktu dia melarikan diri ke Roma, maka di Roma itu dia berjumpa dengan Paulus, dan Paulus menyampaikan Injil kepada Onesimus. Dan pada waktu kemudian Onesimus bertobat, lahir baru, menerima Yesus dalam kehidupannya, maka Paulus memuridkan dia di rumah yang dia sewa ketika Paulus berada di Roma, Ibu Saudara.
Dan kerinduan Paulus sebetulnya kalau kita perhatikan dalam surat Filemon ini adalah pada waktu kemudian Onesimus mengalami pertobatan, saudara, lahir baru, menerima Injil, maka Paulus sebetulnya menghendaki supaya Onesimus kembali ke Kolose untuk membantu pelayanan yang dikerjakan di rumah Filemon, ibu bapak saudara. Tetapi hal ini tidak dimungkinkan itu bisa terjadi disebabkan karena ada dua hal, ibu bapak saudara. Yang pertama adalah Onesimus sebetulnya adalah masih seorang budak atau seorang hamba. Nah, sebagai seorang budak atau seorang hamba, ini masih sebetulnya melekat, saudara, dalam konteks hukum dan dalam konteks budaya orang Yunani pada waktu itu. Kata budak yang melekat kepada Onesimus sebetulnya merupakan sebuah ikatan yang sangat erat dihubungkan dengan aturan main dalam sistem perbudakan berdasarkan budaya daripada orang-orang Yunani, bahwa kalau Onesimus ingin bebas dari satu tuan kepada tuan yang lain, maka tuan yang lain ini, saudara, harus membayar semacam sebuah uang penebusan sebagai sebuah jaminan bahwa Onesimus ini dia akan beli dan akan menjadi miliknya sebagai seorang pelayan di tempat di mana dia berada, ibu bapak saudara. Jadi transaksi itu adalah merupakan sebuah transaksi penebusan yang harus dilakukan oleh orang lain kepada tuan yang tadinya memiliki seorang hamba tersebut. Dalam hal ini adalah Onesimus, ibu bapak saudara diberkati Tuhan. Nah, karena itu ibu bapak saudara, bagaimana Paulus menyelesaikan persoalan ini? Nah, di dalam ayatnya yang ke-18 sampai dengan ayatnya yang ke-19 dalam surat Filemon itu, Paulus berkata begini kepada Filemon mengenai Onesimus, ibu bapak saudara. Dan kalau dia sudah merugikan engkau, dia di sini adalah Onesimus, ataupun berhutang padamu, katamu di sini merujuk kepada Filemon, tanggungkanlah semuanya itu kepadaku. Ini menarik, ibu bapak saudara. Aku, Paulus, menjaminnya dengan tulisan tanganku sendiri. Aku akan membayarnya, agar jangan kukatakan, tanggungkanlah semuanya itu kepadamu, karena engkau berhutang padaku, yaitu dirimu. Jadi Paulus berdiri pada posisi sebagai orang yang menanggung segala sesuatu yang mengikat pada kehidupan Onesimus, ibu bapak saudara. Yang pertama dalam konteks dia sebagai seorang budak, dan yang kedua adalah dalam konteks dia adalah orang yang mencuri barang-barang mewah daripada Filemon, ibu bapak saudara. Jadi Paulus menempatkan diri sebagai orang yang ingin membayar lunas tentang semua yang melekat pada diri Onesimus dan semua perbuatan yang dilakukan oleh Onesimus kepada Filemon, ibu bapak saudara. Ini menarik buat saya. Karena itu, ibu bapak saudara, apa sebetulnya yang dilakukan oleh Paulus atau apa sebetulnya yang diminta oleh Paulus kepada Filemon, inilah merupakan sebuah gambaran sebetulnya tentang kasih Kristus itu, ibu bapak saudara. Karena itu, ibu bapak saudara berkati Tuhan, bagaimana kita memaknai Natal di dalam tulisan Paulus kepada Filemon ini. Yang pertama menurut saya adalah kasih Kristus itu adalah kasih yang memulihkan. Bukan hanya sekedar berbicara tentang bagaimana kasih itu memulihkan hubungan antara Onesimus dengan Tuhan. Tapi menurut saya sebetulnya adalah bagaimana kasih Kristus itu mengembalikan hakikat yang sesungguhnya daripada Onesimus, ibu bapak saudara. Jadi kalau kita bicara tentang budak, kalau kita bicara tentang seorang hamba atau seorang pelayan, itu merupakan hal yang begitu mengikat dalam kehidupan Onesimus sebetulnya. Sehingga semua penilaian orang terhadap Onesimus itu didasari pada budak, hamba, pelayan yang mengikat dalam hidupnya. Secara nilai sebetulnya Onesimus itu tidak berharga dalam konteks stratifikasi sosial, ibu bapak saudara. Sebab dia adalah orang yang tidak pernah dianggap,
Dia adalah orang yang terpinggirkan, Ibu Bapak Saudara. Dia adalah orang yang di pandangan manusia atau di pandangan sesama pada waktu itu adalah orang-orang yang memang termarginalkan, Ibu Bapak Saudara. Orang-orang yang terpinggirkan, orang-orang yang kita tidak anggap. Tetapi perhatikan, Ibu Bapak Saudara, pada waktu dia berjumpa dengan Yesus dalam pemberitaan Injil Paulus kepadanya, maka Injil inilah yang mengubahkan hakikat daripada kehidupan Onesimus, Ibu Bapak Saudara. Dia bukan cuma sekedar diampuni dosanya oleh Tuhan, tetapi bagaimana Tuhan mengembalikan harkat dan martabat dia sebagai manusia, Saudara. Sehingga dia menjadi manusiawi, Ibu Bapak Saudara. Dia menjadi orang yang dalam konteks value sekarang adalah orang yang betul-betul berharga di mata Tuhan. Orang yang tidak terpinggirkan lagi. Orang yang tidak dianggap lagi sebetulnya. Tapi orang yang betul-betul dipulihkan Tuhan dalam hubungannya dengan Tuhan, tetapi juga dalam hubungan dia dengan sesama. Bukti bahwa Onesimus bukan hanya sekedar dipulihkan hubungannya dengan Tuhan, tetapi bagaimana Tuhan memulihkan gambar diri dalam kehidupannya, itu dalam perkataan Paulus di dalam ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-12 dalam Filemon pasal yang pertama. Paulus berkata, "Karena itu sekalipun di dalam Kristus aku mempunyai kebebasan penuh untuk memerintahkan kepadamu apa yang harus engkau lakukan. Tetapi mengingat kasihmu itu, lebih baik aku memintahnya daripadamu, aku Paulus yang sudah menjadi tua, lagi pula sekarang dipenjarakan karena Kristus Yesus, mengajukan permintaan kepadamu mengenai anakku yang kudapat selagi aku dalam penjara, yakni Onesimus. Dahulu memang dia tidak berguna bagimu." Sekali lagi, garis bawahi di situ, dahulu memang dia tidak berguna bagimu. Dia di sini merujuk kepada Onesimus, Bapak Saudara. Tetapi sekarang sangat berguna baik bagimu maupun bagiku. Dia kusuruh kembali kepadamu. Dia yaitu buah hatiku. Perhatikan, Ibu Bapak Saudara, bagi Paulus sekali lagi, Onesimus yang dulu dia ketemu, sebelum Onesimus mengalami pertobatan dan lahir baru, dia merupakan orang yang memang tidak berguna sama sekali. Perkataan Paulus ini bukan cuma sekedar mau menyatakan bahwa Onesimus dalam pengertian namanya tidak berguna, tetapi memang, Ibu Bapak Saudara, gambar diri daripada Onesimus telah menjadi rusak. Karena dia merupakan seorang budak. Dia merupakan seorang hamba. Onesimus selalu melihat dirinya dalam konteks sebagai seorang hamba. Onesimus selalu melihat dirinya sebagai seorang budak, Ibu Bapak Saudara. Budak tidak memiliki masa depan. Budak berbicara tentang sesuatu yang ada dalam diri dia, yang dia sendiri tidak bisa dapat mengubahkannya, Ibu Bapak Saudara. Karena seluruh hal-hal yang bersifat negatif tentang budak, tentang seorang hamba, itu melekat pada diri Onesimus. Sehingga sekali lagi, bagaimana Onesimus menilai tentang diri dia, itu seturut dengan gelar budak yang dia miliki, Bapak Saudara. Sehingga apa yang dia pahami tentang dirinya, itu berdasarkan apa yang dinilai orang terhadap dirinya. Karena orang melihat bahwa Onesimus merupakan seorang budak, Bapak Saudara. Karena itu ketika dia bertemu dengan Yesus, dia mengalami pertobatan, dia mengalami lahir baru, karena pemberitaan Injil dari Paulus, Paulus mengatakan, sekarang dia sangat berguna. Dia adalah orang yang tidak lagi dilihat sebagai orang yang rusak gambar dirinya. Tapi bagaimana dia melihat dirinya lagi sebagai orang yang sangat berguna, profitable. Kalau tadi unprofitable, kalau sekarang profitable. Sekarang dia kehidupannya adalah orang yang di dalam Kristus, yang seluruh kebenaran kehidupannya diubahkan dan dipulihkan oleh Tuhan. Ibu Bapak Saudara yang berkati Tuhan, karena itu Paulus berkata, dia bukan lagi hamba, dia bukan lagi budak, tetapi buah hatiku. Ini perkataan Paulus loh, Ibu Bapak Saudara. Dan itu merupakan sebuah pernyataan yang meneguhkan bahwa Onesimus orang yang betul-betul mengalami pemulihan di dalam Tuhan. Ibu Bapak Saudara berkati Tuhan, siapakah saya dan saudara? Kita adalah orang-orang yang sama seperti Onesimus, Ibu Bapak Saudara. Itu merupakan gambaran daripada Onesimus. Gambar diri kita rusak, hubungan kita dengan Tuhan tidak bisa dapat dipulihkan karena dosa, Ibu Bapak Saudara.
kehidupan kita dan diri kita selalu dilihat dan dipahami seperti apa yang orang katakan tentang diri kita, Ibu Bapak Saudara. Tetapi kemudian ketika kita berjumpa dengan Yesus, bertobat di dalam Tuhan, maka kita melihat diri kita pahami diri kita, sama seperti apa yang Alkitab katakan tentang diri kita. Sama seperti apa yang Tuhan katakan tentang diri kita. Kita bukan lagi hamba dosa, tapi kita adalah sahabat, tapi kita adalah anak Allah, kata Alkitab. Saudara diberkati Tuhan, kita bukan cuma dipulihkan hubungan kita dengan Tuhan karena dosa, tapi kita dipulihkan gambar diri kita, sehingga kita menjadi orang yang bernilai, orang yang berharga di mata Tuhan, bahkan orang yang berharga di mata sesama. Tuhan memberkati. Aves de fideles, leti triunfantes, venite, venite in Bethlehem. Natum videte regem angelorum